Ya, Halil. Oke, silakan. Ini Halil. Ya, Halil. gimana jelas Ya. suaranya nih? Iya. Mantap. Terima kasih Pak Paul, selamat malam. Selamat, saya sebenarnya udah lama nih ngikutin Pak Paul. Saya ini terus terang saja nih, saya masih Muslim Pak. Tapi saya udah percaya Pak, karena saya sering mendengar ajaran-ajaran dari Pak Paul gitu. Saya percaya Tuhan Yesus. Ya, saya mau minta didoain aja terus terang saja. Tadi saya tuh mimpi juga, katanya mimpi gitu ya. Ada penginjilan, terus saya mimpinya Ustadz kok diinjili gitu. Terus tiba-tiba di langit Pak ada, di langit tuh indah, langit tuh terlukis, ada gambar sosok, ya disebutnya kan ada saksi gitu. Isa, wah benar Isa datang lagi. Saya mimpi datang lagi. Nah, gimana Pak Paul? Ya, itu memang Tuhan Yesus datang lagi ya Pak. Itu memang sudah banyak. Saya juga ngalami mimpi itu. Pak, itu Tuhan Yesus tuh seperti di dalam lukisan hati gitu, cinta gitu. Ya. Mimpinya di langit gitu. Ya, terus saya sekarang percaya Yesus itu Tuhan. Bapak menjadi Kristen itu bukan Bapak percaya Yesus itu bukan berarti menjadi agama Kristen, tuh bedain tuh Pak. Ya, percaya kepada Yesus itu Bapak bisa tetap beragama Islam, tetapi Bapak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan satu-satunya, bukan beragama Kristen atau pergi ke gedung gereja. Itu sangat berbeda. Ya, jadi harus tahu tuh. Jadi ketika Bapak menjadi pengikut Kristus, Bapak siap dengan yang namanya mengasihi, mengampuni, memberkati. Itu baru pengikut Yesus. Jadi itu dulu ya, saya harus kasih tahu dulu. Jadi supaya kalau saya percaya Yesus, tapi harus ngerti itu dulu prinsipnya. Saya ini nggak kenal pendeta, nggak kenal apa. Cuman begini aja sih sebenarnya. Kadang-kadang ya saya suka melihat, saya seorang Muslim kan, suka melihat ceramah-ceramah Islam. Kadang-kadang perasaan saya kok bukan makin tentram, makin gelisah. Terus kalau baca hadis-hadis apalagi itu, saya makin gelisah Pak jiwa ini. Ketika saya mencari sesuatu, suaranya kurang banter. Saya mencari Tuhan. Saya mengamati juga ilmu tarekat juga ya. Kalau di Islam tuh ilmu tarekat Pak. Jadi memang ajarannya bagus tuh, mirip Kristen Pak. Jadi mengasihi, menyayangi, juga gitu sama. Cuman lama-lama kok aneh gitu. Jadi sering ada asumsi, terus seperti Nur Muhammad dari mana? Saya lihat di Al-Qur'annya nggak ada gitu. Terus di hadisnya Nur kan pertama-tama Allah menciptakan itu Nur Muhammad gitu. Jadi saya nggak jelas sumbernya dari mana. Jadi asumsi juga deh. Begitu saya melihat channel-channel perdebatan Muslim, apalagi saya pernah melihat Christian Test, waduh makin kaget saya Pak. Makin kaget bahwa dibongkar habis tuh di Al-Quran, kontradiksi segala macam, saya baru ngerti. Ternyata, benar-benar. Istilahnya udah baca Pak Alkitab, ya, teliti, ternyata sejarah-sejarahnya nyambung, Taurat,
sama Jabur, sama Injil nyambung. Ketika loh kenapa saya heran kenapa ketika Al-Quran itu berbeda gitu ceritanya gitu. Sangat kurus gitu. Itu aja gitu. Makin yakin saya ini ada kesalahan. Saya ini sudah lama tentang pengajaran Pak Paul itu saya udah amati. Saya sudah mengerti. Terus ajarannya juga sistematis gitu. Pak Paul juga tidak terlalu prinsipal gitu. Termasuk tadi bilang bahwa boleh Pak Islam tapi Tuhan Yesus lah ya kita berdoa. Mungkin gitu ya Pak Paul. Ya betul. Jadi ya kalau ngikutin rajin akan mengerti. Ya betul ya. Jadi satu memang ya, saya tidak pernah mengagama Kristenkan ya. Tetapi saya membawa orang menjadi pengikut Kristus apapun agamanya. Jadi dia tetap Konghucu, tetap Buddha, tetap Hindu, tetap Islam, tetapi dia sekarang Tuhannya sudah berganti menjadi Yesus, hatinya adalah hatinya Yesus, dan dia akan melakukan hukumnya Tuhan, yaitu mengasihi, mengampuni, memberkati. Jadi kalau nanti pergi ke kelenteng, sudah berdoanya bukan sama Kuan Im, bukan sama Buddha, tapi berdoanya sama Tuhan Yesus. Kalau dia pergi ke kuil Hindu, dia nggak berdoa sama dewa-dewa calon arong segala, sama dewa-dewa Hindu gitu ya. Juga nggak berdoa sama Batara Kala segala macam. Kalau dia pergi ke masjid, dia tidak bersyahadat lagi, tidak mengakui Muhammad sebagai rasulnya Allah, karena Muhammad itu menyangkal penyaliban Yesus. Sedangkan kalau kita percaya kepada Yesus, artinya kita mengakui Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Allah membangkitkan Yesus dari orang mati, artinya Yesus disalib untuk menebus hidup kita. Gitu ya, luar biasa sekali. Karena saya mengerti bahwa Allah itu adalah wujudnya seperti kita kan dalam Kejadian berapa tuh? Iya, 1 ayat 26. Ya, dalam Yohanes juga bahwa mula-mulanya Allah bersama Firman ya. Bersama menjadi manusia ya, itu dah saya lupa ayatnya itu. Ya, saya ngerti. Betul. Yohanes 1 ayat 1. Iya Pak. Terus Yohanes 1 ayat 14, Firman itu menjadi manusia, yaitu kan Yesus itu sendiri. Berarti kan saya berkesimpulan bahwa Allah itu sama-sama Firman itu menjadi manusia itu kan Yesus itu sama dengan Allah itu sendiri. Gitu luar ya. Biasa. Amin. Luar biasa sekali. Haleluya. Luar biasa. Oke Pak, kita berdoa ya Pak. Semua teman-teman yang ada di live Zoom, di live YouTube, kita dorong doa. Saya Pak Sindiwangi ikuti saya berdoa ya Pak. Tuhan Yesus. Ya, Pak, ya. Tuhan Yesus. Saya hari ini mengaku bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dalam hidup saya. Saya hari ini mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dalam hidup. Engkau berkuasa atas hidup dan mati saya. Engkau berkuasa atas hidup dan mati saya. Dan Engkau adalah juru selamat saya. Dan Engkau adalah juru selamat saya. Hari ini saya mengaku bahwa aku adalah orang berdosa yang ditebus oleh Yesus. Amin. Hari ini saya mengaku bahwa aku adalah orang berdosa yang ditebus oleh Tuhan Yesus. Ampunilah dosaku di dalam nama Yesus dan terimalah hidupku menjadi anak. Ampunilah dosaku dalam nama Yesus dan terimalah aku terimalah aku menjadi anak. Dan terimalah aku menjadi anak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Bapak segera dibaptis supaya keselamatan itu tidak hilang.
Amin, amin. Haleluya. Ya, Bapak Satu segera orang dibaptis. diselamatkan, seluruh dan sisi surga bersukacita. Bapak segera dibaptis. Mungkin jangan di kota terdekat, tapi nanti ke kota agak nanti kita yang atur akomodasinya Pak ke teman-teman di kota tersebut supaya Bapak bisa dibaptis. Sebab orang kalau sudah percaya Yesus, percaya dan dibaptis, nanti Bapak dipenuhi Roh Kudus supaya Bapak nanti Roh Kudus kan Bapak nggak bisa sama saya terus kan, tapi nanti Roh Kudus yang ngajar Bapak untuk baca firman Tuhan dan bagaimana memahami firman, bertumbuh rohaninya. Dan itu Roh Kudus, Tuhan Yesus janji, kamu tidak akan sendiri, tetapi akan mengirim penolong yang lain, itu Roh Kudus. Nah, itu nanti Roh Kudus setelah Bapak dibaptis, nanti Roh Kudus itu akan memenuhi hidup Bapak. Dan nanti Bapak tadi, kayak Pak Hendro bilang, nanti setiap baca firman Tuhan nanti Bapak ngerti. Makin ngerti. Nanti misalnya nanti akomodasi sama transportasi nanti kita yang atur Pak. Jadi kecuali kalau Bapak memang ini ya, tapi biasanya memang kalau, dan Bapak kalau dibaptis itu nggak dimintain bayaran ya Pak. Jadi jangan nanti kemarin ada yang nanya saya, Pak dibaptis bayarnya berapa? Oh bayarnya darah Yesus itu mahal banget itu. Ya darah seorang anak Tuhan Allah dibunuh. Jadi baptis itu Bapak, baik, ya, Pak. Ya karena beberapa gereja ada yang kasih tarif baptisan 500.000, saya kaget ya, itu benar-benar penyesatan ya. Jadi dibaptis itu nggak boleh bayar ya, nggak boleh bayar sama sekali, nggak ada, karena Tuhan Yesus sudah membayarnya. Jadi kita dibaptis nanti supaya Roh Kudus bisa turun dalam hidup Bapak dan leluasa mengajar hidup Bapak, dan itu dimeteraikan. Jadi Bapak akan dituntun nanti. Nah, begitu Pak. Nanti di kota mana yang kira-kira agak jauhan ya. Jadi supaya saya tahu kan di Indonesia kan kalau berubah agama itu kan, kecuali Bapak siap ya. Nah, tetapi biasanya orang-orang yang sudah firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu dan seluruh isi rumah tanggamu akan diselamatkan. Itu saya bolak-balik alamin begitu ya. Saya baptis orang satu, sekeluarganya ikut semua akhirnya. Itu udah bolak-balik itu. Jadi Bapak doakan juga keluarga Bapak, didoakan saja. Bapak nggak usah nginjilin mereka terlalu berapi-api. Bapak doakan mereka, berbagi kasih dengan mereka, nanti mereka ikut sendiri Pak. Nah kalau mereka nanya, Bapak jawab. Tapi kalau mereka nggak nanya, Bapak tunjukkan dulu perbuatan kita. Perbuatan kita nanti dari perbuatan itu mereka akan sadar, oh, kamu kok beda sekarang. Nah gitu. Orang kalau lahir baru sungguh-sungguh hidupnya kan beda. Seperti kan dalam pengajaran saya kan, kalau setiap hari Minggu kan kita ada pemuritan. Nah, itu kita lihat. Orang kalau benar-benar lahir baru, hidupnya pasti berubah. Nah, kalau misalnya tidak berubah, Bapak berdoa lagi ya. Tuhan, tolong Tuhan, supaya aku benar-benar keluar buah-buah roh. Supaya buah roh itu keluar dari hidupku. Saya ingin benar-benar. Sebenarnya gimana Pak? Ibadah dalam Kristen itu gimana Pak? Ibadah dalam Kristen itu Bapak, enggak ada Pak. Ibadah dalam Kristen itu Bapak hidupnya hidup kudus. Jangan pikir yang jorok-jorok, jangan suka nonton bokep lagi, nggak usah dengki, nggak usah. Tapi itu semua nanti akan kalau Bapak penuh Roh Kudus, itu Bapak nanti akan ini sendiri, akan punya keinginan untuk itu. Dan Bapak sudah mulai belajar diakonia. Apakah diakonia? Kalau punya uang, jangan dihabisin semua atau berbagilah kepada orang-orang yang lapar, yang miskin. Bukan buat dipuji-puji. Jadi Bapak kalau ngasih orang, jangan sebutin, oh nama saya ini, ya, supaya orang kenal Bapak, jangan. Kalau orang sampai kenal Bapak, terkenal Bapak tukang yang suka amal gitu ya, maka Bapak bukan ibadah, itu Bapak sedang cari nama. Nah, orang jangan selfie, jangan. Jadi kalau mau ngasih orang aja, nggak usah dikristenkan, nggak usah. Oke, kalau ada orang miskin, orang nggak kuat makan, itu tugas kita buat kasih makan, bukan tugas negara, tugasnya gereja. Gereja siapa? Kita lah gereja. Tugasnya Bapak untuk kasih makan mereka. Jadi kalau Bapak punya uang lebih, paksakan diri untuk berbagi. Oh, uangnya kurang Pak, buat sendiri gaji cuma 1 juta Pak, anak saya 5. Anak saya 5 Pak, bagaimana? Selalu sisihkan buat orang lain. Kalau puasa ada kewajiban untuk berpuasa Pak? Oh, nggak ada. Di dalam Kristen itu saya berpuasa, kadang-kadang saya berpuasa seminggu sekali, kadang-kadang saya berpuasa 7 hari berturut-turut. Saya kadang-kadang berpuasa. Nah, itu nanti ada video saya tentang berpuasa. Bagaimana cara berpuasa? Berpuasa itu 24 jam makan cuma sekali, bukan 24 jam makannya 3 kali,
pagi-pagi, bukan. Tapi 24 jam itu cuma makan sekali. Dan kalau Bapak pengen makan enak itu kasihkan ke orang lain, Pak. Itu puasa yang benar. Ada di Yesaya 58. 55. Ya, ada Yesaya 58, nanti Bapak baca. Bagaimana berpuasa yang benar. Itu Alkitab sudah ngajarin ke kita. Bagaimana puasa yang benar. Kita kalau lagi puasa, kita ya jangan membebani orang. Kalau jangan kita lagi puasa terus orang susah gara-gara kita nutup warungnya orang. Nah, itu nggak boleh, Pak. Kita puasa ya kita yang susah sendiri, jangan orang lain susah gara-gara kita puasa. Kita yang puasa, orang lain suruh prihatin buat kita, jangan. Nah, tapi kalau lagi puasa juga puasa itu termasuk ibadah wajib. Oh, bukan, Pak. Itu bukan ibadah, Pak. Puasa itu seperti Bapak, kalau Bapak puasa itu Bapak bilang, saya sungguh-sungguh dengan apa yang saya doakan ini. Ibadah Kristen itu hanya dua, Pak. Menjaga hidup kita supaya kudus. Hidup kudus itu artinya Bapak tidak berzina, ya, menjaga pikiran-pikiran dari pikiran yang jahat, itu hidup kudus, Pak. Dari iri dengki, dari kesombongan, itu namanya hidup kudus. Itu nanti Bapak baca Galatia 5 ayat 22-23. Itulah hidup kudus. Itu namanya buah, ya. Nah, kemudian untuk ibadah yang kedua adalah mengunjungi orang-orang yang susah, Pak, yang hidupnya susah. Amin. Kalau di dalam Alkitab dikasih contohnya adalah anak yatim dan janda-janda miskin. Tapi tetap ada catatannya, sambil menjaga dirimu tidak tercemar oleh dunia, tetap hidup kudus. Jadi ngelihat janda, jangan terus malah kita kepengin ngawinin atau kamu saya kasih makan karena saya mengharapkan kamu mengawini kamu. Nah, itu banyak orang datengin gitu memanipulasi mereka, Pak. Nah, itu juga namanya tidak kudus. Nah, itu yang begitu tuh justru terkutuk, Pak. Namanya kita hak anak yatim itu kita ambil lah, kita nggak boleh. Di Alkitab sudah bilang ya, ketika kita memberi makan mereka, kita itu menghutangi Tuhan. Memiutangi Tuhan. Iya, menghutangi namanya. Kita menghutangi. Ya karena begini, Pak, ya. Berarti dengan turunnya Tuhan Yesus ke dunia itu, berarti menutup para nabi. Berarti setelah Tuhan Yesus itu tidak ada nabi lagi, mungkin begitu. Iya. Salah gimana? Tidak ada setelah itu. Bukan. Yesus itu bukan nabi ya, Pak. Yesus itu adalah penggenapan dari semua nubuatan para nabi. Dan Yesus adalah berita yang dibawa oleh para rasul. Yesus adalah penggenapan dari nubuatan para nabi di dalam Perjanjian Lama dan berita yang diberitakan oleh para rasul dalam Perjanjian Baru. Nah, Yesus adalah anak manusia tadi, anak manusia dalam tanda kutip ya, anak manusia yang tadi Pak Henry saya tanya, ya, bahwa ia adalah Allah sendiri yang kemudian turun ke dunia sebagai anak manusia. Tadi ya dalam kutip tadi dia benar-benar sesuatu yang khusus. Nah, itulah yang dinubuatkan oleh para nabi dan yang diberitakan oleh para rasul. Yesus tidak pernah mengaku dirinya adalah nabi, tetapi ia berkata, akulah Tuhan, majikan. Nah, ada banyak sekali Allah di muka bumi ini. Ada Allah Filistin, Allah orang Amalek, Allahnya orang Arab, ada Allahnya orang Jawa, ada Allahnya orang Kalimantan, ada Allahnya orang Batak, ada Allahnya orang Papua. Tetapi hanya ada satu Tuhan dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Siapa yang mau kita pilih menjadi majikan kita? Yesus. Ada banyak orang, Allah Gunung Kawi, ada Allah Gunung Kemukus. Satu orang bisa punya 5 Allah. Satu orang bisa punya 5 Allah. Tetapi hanya satu orang hanya bisa mengabdi kepada satu Tuhan. Itu firman Tuhan berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada 2 Tuhan. Kita hanya bisa mengabdi kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Nah, itulah. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengabdi kepada Tuhan? Matius 25. Ya, kalau kita baca dalam Matius 25, bagaimana aku tahu? Bagaimana melayani Tuhan yang tidak kelihatan? Kan sekarang kita nggak lihat tiap hari Tuhan Yesus sama kita. Maka setiap kali kita kasih makan orang, kasih minum, kasih pakaian, kasih tumpangan, kita tengok dia di penjara, waktu dia sakit kita rawat, itu kita sedang melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan di gedung gereja. Melayani Tuhan itu bukan ketika kita khotbah atau kita nyanyi-nyanyi. Melayani Tuhan itu tadi,
Sudah jelas Matius 25. Setiap kamu melakukannya untuk orang yang paling hina itu. Siapa? Musuh kita kan yang paling hina. Kamu melakukannya untuk aku. Tetapi kita juga mengasihi sesama. Makanya tadi perintahnya adalah mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Bagaimana mengasihi sesama? Ya kita mengasihi sama kepada sesama kita. Kita kasih. Kita mengasihi, mengampuni, memberkati. Bagaimana kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Setiap kita melakukannya untuk orang yang paling hina. Siapa yang paling hina dalam hidupmu? Musuh kita kan? Atau siapa yang paling hina? Adik kita yang bolak-balik kena narkoba masuk penjara, yang menghabiskan uang orang tua kita. Itu kan juga paling hina kan? Siapa yang paling hina? Nah itu yang harus kita rawat. Itulah mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Nah nanti tiap minggu Pak, nanti satu-satu firman Tuhan katakan, beritakan Injil dan ajarkan. Nanti saya ajarkan tiap minggu, tiap hari Minggu ya. Setiap hari Minggu Bapak ikut aja, itu pengajaran khusus pemuritan. Makanya saya materinya sangat mendasar sekali dan saya bikin di situ materi dasar, tapi saya bikin dalam. Jadi supaya tahu aplikatif, supaya bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tiap hari Minggu saya ada pemuritan Pak, jam 6 sore juga. Mas Hendy juga suruh nggak suka itu juga ya teman-teman juga. Ya, kalau hari-hari begini, ini hari-hari saya berapologia, melakukan kritik sosial, menyampaikan suara kenabian. Tapi kalau hari Minggu itu saya melakukan pemuritan. Begitu Pak. Sebetulnya nanti kalau ya nanti mungkin sambil jalan Pak, karena nanti terlalu banyak, nanti biar Roh Kudus yang menuntun Bapak, tapi intinya Bapak email ke saya supaya Bapak segera dibaptis. Kalau Bapak dibaptis nanti Roh Kudus yang akan membimbing Bapak lebih jauh untuk harus apa sekarang. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Ikutlah aku, Tuhan Yesus bilang begitu kan. Nah, selanjutnya nanti Roh Kudus yang akan bimbing. Karena lagi mimpi gitu, ada kisah, ada di langit yang biru cerah gitu. Saya juga sorak Pak, gembira begitu. Aneh kan? Haleluya, wow. Jadi aneh, luar biasa. Gitu. Saya bahagia sekali gitu melihatnya. Gitu. Wah, luar biasa. Wow. Mimpi yang indah sekali. Karena waktu saya ngimpi itu saya terbang Pak. Waktu saya ngimpi itu saya terbang, saya kaget. Saya terbang, rasanya nikmat sekali Pak terbang itu Pak. Nah, itu terus ada yang orang sorak-sorai, wah sorak-sorai begitu ya, ada yang sorak-sorai lah begitu, orang lagi gegap gempita seneng begitu lah bersorak-sorai. Iya, dan yang bersorak itu bukan saya, banyak. Orang lain yang nonton semua, banyak, termasuk Pak. saya, termasuk saya. Saya aja gitu. Iya, saya nonton, wah pasti dipanggil diangkat. Sama Tuhan, saya senang sekali. Jadi ditandai ada ustadz diinjili terus. Ya, haleluya. Ya Pak, ya Pak, sama saya, banyak orang yang nonton termasuk saya bersorak, gembira semua. Amin. Luar biasa. Orang Sunda Pak. Mohon ya, beruntung Pak. الله ندعوك أن تأتي في وسطنا تملأنا بالقوة